Suasana duka menyelimuti sebuah keluarga di perumahan Villa Gading Harapan, Bekasi, Jawa Barat. Iwan Sahab, pemuda berusia 28 tahun yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga mereka, tewas dalam kondisi penuh luka di sekujur tubuhnya. Kabar duka itu mereka terima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja pada 14 April 2025. Iwan Sahab pamit bekerja ke luar negeri sejak Februari 2024. Kepada keluarga, ia mengaku mendapat mutasi dari perusahaan lamanya di Indonesia. Namun, harapan untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya kini sirna. Iwan tak akan pernah pulang lagi ke rumah mereka. Keluarga pun harus merelakan jenazah Iwan untuk dimakamkan di Kamboja. Ketika dirawat di rumah sakit di Kamboja, Iwan sempat bercerita pada keluarganya bahwa ia dianiaya dan disiksa belasan orang karena tak berhasil memenuhi target kerja. Iwan mengaku disiksa di sebuah ruangan selama 2 hari berturut-turut. Nggak omset, gue nggak target. Akhirnya dia kayak ditarik begitu, cuman nggak tahu menau kan. Dia ditarik, dia dimasukin dalam ruangan, langsung dipukul, disetrum. Melalui telepon video, keluarga menyaksikan kondisi Iwan yang penuh luka di sekujur tubuhnya. Tendang, disiksa, dia bilang itu, dia cerita begitu. Habis itu dia pingsan, gak inget lagi. Terus saya tanyain, itu berapa orang? Terus dia bilang sekitar 15 orang. Setelah tak sadarkan diri, Iwan dibuang begitu saja di jalan. Ia ditemukan polisi setempat dengan kondisi tanpa busana, kemudian dibawa ke rumah sakit. 14 April 2025, Iwan dinyatakan meninggal dunia. Rekam medis menunjukkan adanya benturan di kepala yang menyebabkan kemungkinan putusnya pembuluh darah di otak. KBRI di Phnom Penh telah mengonfirmasi kematian Iwan. Namun, karena Iwan tidak terdaftar secara resmi sebagai pekerja migran, pihak berwenang kesulitan untuk menelusuri perusahaan tempat Iwan bekerja guna meminta pertanggungjawaban. Sementara itu, seorang ibu di Banyuwangi, Jawa Timur, sudah sebulan mencari kepastian mengenai anak satu-satunya yang dikabarkan meninggal dunia di Kamboja. Kabar itu didapat Sulastri dari seorang pria yang berada di Kamboja pada 5 April 2025. Namun, Sulastri tak diberi kejelasan terkait surat keterangan kematian atau foto-foto jenazah anaknya. Pihak keluarga tidak tahu dia kerja di mana, tapi dia Januari itu mengabarkan tiba-tiba dia itu ada di Kamboja. Mengabarkan semua keluarga bahwa dia kerja di sana. Sulastri terakhir kali berkomunikasi dengan Rizal pada 16 Maret 2025. Saat itu, Rizal berniat mengirimkan sejumlah uang untuk bekal Idul Fitri bagi keluarganya. Tapi ia mengaku kesulitan dan mengatakan ia bekerja dengan tangan di borgol karena tidak dapat memenuhi target kerja. Di 16 itu masih berhubungan masih sama saya yang terakhir itu. Yang terakhir kali dia ucapkan, doakan Bu, saya selamat Bu. Perempuan Parubaya yang sehari-harinya bekerja sebagai penjual nasi bungkus ini pun memohon agar pemerintah membantu menemukan keberadaan Rizal Saputra, anak sematawayangnya. Kabar terakhir yang didapat Sulastri, jasad putranya disimpan di tempat penyimpanan jenazah di daerah Phnom Penh. Bisa ngirim tanggal 15 itu katanya gajian. Saya sopir Bu, ya wes, kirimu. Ternyata dia nggak bisa. Habis itu tanggal 16, dia ngomong nggak bisa, terus gini, doakan Bu, aku selamat di sini Bu. Iya nak, tak doakan kamu nak. Rizal Sampurna yang berusia 30 tahun ini adalah lulusan sekolah pelayaran yang mengadu nasib ke luar negeri demi memberikan kehidupan yang lebih layak untuk keluarganya. Mengabarkan keluarga itu bulan Januari. Kakak saya itu bekerja di sana itu sebagai, bilangnya ke ibunya itu sebagai paket Mbak, karena ibunya memiliki penyakit jantung. Dia takut, bilang kalau dia di sana itu kerjanya sebagai scam atau judol gitu Mbak. Dia bilang di temannya dia bekerja sebagai scam judol di sana. Sepanjang tahun 2024, tercatat 166.000 lebih WNI masuk ke Kamboja.
melonjak 11 kali lipat dibandingkan 14.000 orang pada tahun 2020. Diduga kuat, lebih dari setengah WNI di Kamboja ini bekerja untuk sindikat bandar judi, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Saya minta bantuan, saya sudah disekap, sudah beberapa hari. Ya, ini baru saya dikasih HP, saya nggak ada makan, nggak ada minum. Jadi saya minta tolong untuk bantuin saya pulang. Saya di sini dijual. Secara teknis dan aturan, Indonesia dengan negara Kamboja itu tidak memiliki perjanjian untuk penempatan pekerjanya. Artinya apa? Para pekerja yang kemudian, para warga kita yang kemudian bekerja di Kamboja itu, mereka pada awalnya berangkat secara menggunakan visa turis. Nah, kemudian setelah itu mereka bekerja. Nah, mereka bekerja di sana itu posisinya adalah bekerja di banyak sektor. Ada yang bekerja di perhotelan, ada yang bekerja di rumah makan. Kalau kondisi di Kamboja itu seperti kayak mini Indonesia. Di mana-mana itu orang Indonesia semuanya. Pedagang asongan itu Indonesia semua. Gerobak-gerobak Indonesia begitu banyaknya. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya banyak orang-orang kita yang terbujuk rayuan-rayuan melalui media sosial mau datang ke sana, tapi kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum dengan cara menawarkan iming-iming jabatan yang tinggi, gaji yang besar. Tapi kemudian mereka sampai di sana tidak bekerja sesuai dengan harapannya. Misalnya, kamu mau nggak kerja sebagai pelayan di restoran atau bekerja di hotel, tapi sampai di sana dibawalah ke judi online. Waktu itu tuh saya sempat gak kerja terus dapat tawaran dari teman, mau kerja nggak lu bisa ngedit kan, bisa nih, oh ya udah mau dong berangkat ke sana, tapi gimana, nggak punya paspor sama nggak punya uang buat berangkat ke sana. Udah tenang, semua udah diurusin. Dari pihak sana cuma minta KTP, terus ijazah sama bukti tes urin. Mungkin kayak gitu cuma buat gimmick aja sih sebenarnya. Itu nggak diperluin bagi mereka. Soalnya sampai sana pun kita yang ditahan tuh cuma paspor. Paspor diambil sama mereka. Mungkin pemikiran mereka biar kita tuh nggak kemana-mana dan nggak bisa kalah. Dapat proses rekrutmen itu sampai gue berangkat sana itu prosesnya lumayan cepet ya bang ya. Karena cuma 1,5 minggu tuh gue udah berangkat ke sana. Sebenarnya tuh ditipu ya sama temannya. Karena mereka bilang di sana tuh gua ke sana itu cuma buat jadi editor hotel. Buat kayak video pemasaran hotel itu sendiri. Nah, pas sampai sana itu, pas selesai tanda tangan kontrak, dibaca-baca semua segala macem. Pas sampai sana, gua pribadi malah dijadiin admin marketing buat judi online. Targetnya itu rata-rata kebanyakan orang Indonesia sendiri sih. Misalkan kita tuh dikasih nomor WA, banyak nomor WA, database kayak gitu, dari mulai nomor WA, rekening bank, sampai alamat orang itu pun kita sudah punya megang semua. Nah, nanti dari database mereka itu kita dikirimin database, kita buat ngechat dia satu-satu untuk menawarkan dia bisa gabung main judi online itu sendiri lah. Targetnya itu gua biasa tuh satu hari itu target minimal banget itu transaksi 100. Jadi satu orang satu kali depo itu hitungannya satu transaksi. Berarti dari misalkan satu orang itu 5 kali depo itu dia hitungannya masuk ke 5 transaksi. Terus ada juga new deposit. Nah di situ kita minimal banget itu bawa orang buat main dan depo itu minimal banget satu hari itu 10 orang. Kalau gue pribadi di sana tuh 7 bulan lah. Kita kalau mau pulang ya bisa pulang tapi bayar denda. Satu lagi ya harus ngabisin kontrak. Selama kontrak 1 tahun yang kita udah tanda tanganin belum habis, itu kita nggak bakalan bisa pulang. Kalau jumlah denda yang saya bayar itu hampir 23 juta untuk biaya saya pulang. Saya tuh bisa kekumpul uang sebanyak itu ya karena bener-bener kerja, gajian, dapat bonus segala macam, itu nggak ada yang saya pakai buat segala macam. Ya udah, saya ngerasain bener-bener merih di sana karena pengen buat pulang ke Indo gitu loh. Dapat berita banyak. Karena saya pengen pulang itu dapat banyak berita, dapat kabar soal banyak karyawan Indonesia yang kerja di situ tuh disetrum, terus dipukul, ya sampai bahkan tuh ada berita tuh sampai meninggal kayak gitu loh karena ya disetrum nggak kuat, mungkin kayak gitu sih. Bahkan sempat ada cerita tuh kalau misalkan buat perempuan pribadi itu kalau misalkan dia nggak nyentuh target
itu bahkan bisa jadi pemuas nafsu atasan di sana. Berterus-terusan dan lebih parahnya lagi itu bisa digilir sampai ganti-gantian kayak gitu. Sampai misalkan hari ini udah kayak gitu, besok dia nggak nyampe target lagi, bakal dilakuin seperti apa sebelumnya. Kayak gitu sih, Mbak. Itu Anda dengar secara langsung, Mas? Iya, karena banyak dapat informasi juga karena di sana tuh berita-berita pembunuhan orang Indo ataupun apa kesalahan-kesalahan kerja orang Indo itu mereka masuk semua di berita itu. Misalkan itu dengar di sana tuh banyak yang sampai kayak mulai dari ginjalnya diambil, terus bener-bener organ dalam tubuhnya diambil, itu pernah dengar. Tapi buat gue pribadi sendiri, yang bener-bener kejadian dirasain sama teman gue itu sendiri ya disetrum habis-habisan sama perusahaan. Karena nggak memenuhi target, sama satu lagi dia nyuri uang perusahaan sih. Mati. Disetrum, karena disetrum nggak dikasih makan, udah dia bener-bener nggak pakai apa-apa, disimpan di ruangan ketutup kayak gitu, ya udah mati. Kan yang biasanya dia duduk di samping kita segala macem, canda-canda kayak gitu ya, ngeliat dan denger berita kalau temen sampai kayak gitu, ya udah itu bikin semua banyak yang mental aja ketipu. Terus ada juga yang emang bener-bener udah niat buat kesana. Yang tadi saya bilang karena nyari kerja di Indo udah susah ditawarin buat kesana lagi. Tapi mohon maaf deh, mendingan gue di sini punya duit 5.000 daripada gue di sana punya uang banyak tapi mental gue dihajar.